Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berhadapan dengan orang-orang yang tampak memiliki daya tarik alami, seolah-olah setiap kata yang keluar dari mulut mereka memikat perhatian, dan setiap gerakan mereka memancarkan pesona yang sulit diabaikan. Orang-orang ini mungkin tidak selalu yang paling keras berbicara atau yang paling mencolok penampilannya, namun ada sesuatu dalam cara mereka membawa diri yang membuat mereka tampak berbeda. Apakah kamu pernah bertanya-tanya, apa sebenarnya rahasia di balik karisma mereka? Ternyata, menjadi pribadi yang karismatik bukanlah sebuah bakat bawaan yang hanya dimiliki oleh beberapa orang beruntung. Karisma adalah seni yang bisa dipelajari dan dikembangkan, dan kuncinya terletak pada pemahaman psikologi manusia yang sederhana namun mendalam. Mungkin kamu berpikir, apakah saya perlu menjadi seseorang yang sepenuhnya berbeda untuk bisa memancarkan karisma? Jawabannya adalah tidak. Karisma bukan tentang mengubah diri menjadi orang lain, melainkan tentang memanfaatkan kekuatan psikologi untuk memperkuat kehadiranmu. Dengan memahami dan menerapkan beberapa trik psikologi yang tepat, kamu bisa meningkatkan daya tarik personalmu secara alami. Mulai dari cara kamu menatap orang lain, hingga bagaimana kamu menggunakan jeda dalam percakapan, setiap trik ini bisa menjadi alat yang kuat untuk membuatmu lebih percaya diri dan memikat di hadapan siapa saja. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 5 trik psikologi yang bisa membuatmu semakin karismatik dan bagaimana menerapkannya dengan cara yang efektif dan autentik dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kontrol pandangan mata. Tatapan mata adalah jendela jiwa, begitu kata pepatah. Namun lebih dari sekadar jendela, pandangan mata juga bisa menjadi alat komunikasi yang sangat kuat. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang menatapmu dengan pandangan yang tenang, namun dalam, seolah-olah mereka benar-benar hadir di hadapanmu? Tatapan seperti itu tidak hanya mencerminkan rasa percaya diri, tetapi juga menciptakan kesan bahwa mereka sepenuhnya terlibat dalam percakapan. Ketika kamu berani menatap mata lawan bicara lebih lama dari biasanya, kamu menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang percaya diri dan tidak takut untuk benar-benar hadir. Pandangan yang stabil juga bisa membuatmu terlihat lebih misterius, seolah ada sesuatu di balik tatapanmu yang membuat orang lain ingin tahu lebih banyak. Namun, menguasai teknik ini membutuhkan keseimbangan yang halus. Menatap terlalu lama bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman, sementara pandangan yang terlalu singkat bisa menunjukkan kurangnya minat atau keyakinan. Cara terbaik adalah dengan menjaga tatapan tetap lembut dan alami. Berikan jeda sesekali dengan mengalihkan pandangan sejenak sebelum kembali menatap mata lawan bicara. Ini menciptakan ritme yang terasa lebih organik dan mengundang, membuat orang lain merasa dihargai dan diperhatikan. Dengan latihan, kontrol pandangan mata ini dapat menjadi senjata rahasia yang ampuh untuk memperkuat karismamu dan membangun koneksi yang lebih mendalam dengan siapapun yang kamu temui. 2. Silent power. Di tengah hiruk-pikuk percakapan sehari-hari, banyak orang merasa perlu untuk selalu segera merespon. Takut jika jeda akan dianggap sebagai tanda kelemahan atau kurangnya minat. Namun, justru disinilah letak kekuatan dari silent power. Terkadang, kekuatan tidak terletak pada seberapa cepat atau seberapa banyak kita berbicara, melainkan pada ketenangan dan penguasaan diri dalam menyusun kata-kata. Dengan menunda bicara sejenak sebelum merespons, kamu memberi kesan bahwa setiap kata yang kamu ucapkan telah dipertimbangkan dengan matang. Jeda ini menciptakan ruang bagi lawan bicara untuk merenung, membuat apa yang akan kamu katakan menjadi lebih bermakna dan berdampak. Hal ini menimbulkan rasa penasaran, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu yang berharga dari dirimu. Silent power juga mengajarkan kita untuk menghargai momen keheningan dalam percakapan. Saat kamu berbicara tanpa terburu-buru, kamu tidak hanya menunjukkan kendali atas diri sendiri, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih nyaman dan tenang. Keheningan ini bukan berarti pasif, melainkan sebuah strategi aktif yang menunjukkan bahwa kamu hadir sepenuhnya dalam percakapan dan tidak tergesa-gesa untuk mendominasi. Ketika kamu berbicara setelah jeda singkat, kata-katamu akan terdengar lebih berwibawa, seakan-akan kamu telah menyaring informasi dan hanya mengutarakan hal yang paling penting.
Dengan mempraktikkan silent power, kamu akan terlihat lebih tenang, percaya diri, dan tentunya lebih karismatik di mata orang lain. 3. Mirroring. Pernahkah kamu menyadari bahwa ketika berbicara dengan seseorang yang kamu sukai atau percakapan yang menyenangkan, tanpa sadar kamu mulai meniru gerakan atau intonasi lawan bicaramu? Ini adalah fenomena alami yang dikenal sebagai mirroring, di mana kita secara tidak sadar meniru bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau cara bicara orang lain. Mirroring adalah salah satu trik psikologi paling efektif untuk membangun koneksi dan membuat orang merasa lebih nyaman dan nyambung dengan kita. Saat kita mencerminkan perilaku lawan bicara, mereka akan merasa seolah-olah ada kecocokan atau kesamaan yang membuat mereka lebih terbuka dan senang berada di dekat kita. Namun, penting untuk melakukan mirroring dengan cara yang halus dan alami. Jika dilakukan secara terang-terangan atau berlebihan, bisa terkesan palsu dan justru mengganggu. Mulailah dengan meniru hal-hal kecil, seperti menyesuaikan posisi duduk, menyamakan nada bicara, atau mengikuti ritme gerakan tangan mereka. Tidak perlu dilakukan persis sama, cukup buat agar terasa selaras dan tidak mencolok. Dengan cara ini, mirroring dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan dirimu dengan orang lain, menciptakan suasana yang lebih akrab dan harmonis. Teknik ini bukan hanya membuatmu terlihat lebih karismatik, tetapi juga membuat lawan bicara merasa lebih dihargai dan dipahami, yang pada akhirnya memperkuat hubungan interpersonal. 4. Framing. Dalam setiap percakapan, cara kita menyampaikan pendapat dapat menentukan seberapa besar pengaruh kita terhadap orang lain. Disinilah teknik framing berperan penting. Framing adalah seni menyusun dan menyampaikan informasi dengan cara yang mempengaruhi cara pandang lawan bicara terhadap topik yang dibahas. Saat kamu berbicara dengan gaya memimpin, kamu tidak hanya menyampaikan pendapat, tetapi juga membingkai percakapan dengan sudut pandang yang kamu inginkan. Misalnya, daripada mengatakan, "Mungkin kita bisa mencoba cara ini." Kamu bisa membingkai kalimatmu menjadi cara ini adalah langkah terbaik yang bisa kita ambil. Kalimat yang tegas dan terstruktur seperti ini membuatmu tampak lebih yakin, dan orang lain pun lebih cenderung mengikuti arah pandanganmu. Menguasai teknik framing memerlukan kepekaan terhadap situasi dan kemampuan membaca lawan bicara. Bukan hanya tentang apa yang kamu katakan, tetapi juga bagaimana kamu mengatakannya. Intonasi, pilihan kata, dan bahasa tubuh memainkan peran besar. Ketika kamu berbicara dengan keyakinan dan menyampaikan pendapat seolah-olah itu adalah langkah yang paling logis, kamu memimpin percakapan dan menggiring orang lain untuk melihat situasi dari sudut pandangmu. Hal ini tidak hanya membuatmu lebih berpengaruh, tetapi juga menambah daya tarik dan karisma dalam setiap interaksi. Dengan framing yang tepat, kamu bukan hanya mengkomunikasikan pesan, tetapi juga membangun posisi sebagai sosok yang tegas dan dapat diandalkan. 5. Subtle flattery. Pujian adalah cara yang efektif untuk membangun hubungan baik, namun jika tidak dilakukan dengan tepat, bisa terkesan berlebihan atau bahkan tidak tulus. Disinilah subtle flattery atau pujian tipis-tipis menjadi trik yang sangat berguna. Subtle flattery adalah seni memberikan pujian dengan cara yang halus dan tidak mencolok, sehingga orang yang menerima pujian merasa dihargai tanpa merasa dipuji secara berlebihan. Misalnya, alih-alih memuji dengan kalimat seperti, "Kamu luar biasa hebat," yang bisa terdengar berlebihan, kamu bisa berkata, "Aku selalu terkesan dengan cara kamu menangani hal-hal rumit." Pujian seperti ini terasa lebih tulus dan menyentuh, karena fokusnya pada tindakan spesifik yang mereka lakukan, bukan pada pujian yang terlalu umum atau berlebihan. Melakukan subtle flattery dengan baik membutuhkan ketelitian dalam membaca situasi dan memahami apa yang paling berharga bagi orang tersebut. Hindari pujian yang terkesan kosong atau tidak relevan, dan fokuslah pada hal-hal kecil namun bermakna yang menunjukkan perhatianmu terhadap mereka. Pujian yang tepat sasaran dapat meningkatkan rasa percaya diri orang lain dan membuat mereka merasa lebih dihargai tanpa ada kesan berlebihan atau basa-basi. Ini juga menciptakan suasana yang positif dan mendorong mereka untuk lebih terbuka dan responsif dalam percakapan. Dengan memberikan pujian yang tipis tapi berdampak,
kamu dapat memperkuat hubungan interpersonal dan menambah karisma dalam interaksimu sehari-hari. Menjadi pribadi yang karismatik tidak harus rumit atau memerlukan perubahan besar dalam diri. Karisma adalah tentang memahami dan menerapkan trik-trik sederhana yang dapat membuat kehadiranmu lebih menonjol dan berkesan. Mulai dari cara kamu mengontrol pandangan mata, hingga keheningan yang penuh kekuatan, semua teknik ini bertujuan untuk memperkuat kehadiran dan membangun koneksi yang lebih dalam dengan orang lain. Mirroring membuatmu lebih relatable, framing menegaskan pengaruhmu, dan subtle flattery menghangatkan interaksi. Semua ini adalah langkah-langkah kecil yang dapat membuat perbedaan besar. Ingat, karisma tidak hanya soal tampil menarik di permukaan, tetapi juga tentang bagaimana kamu membuat orang lain merasa ketika berada di sekitarmu. Dengan konsisten menerapkan trik-trik psikologi ini, kamu akan melihat bagaimana hubunganmu dengan orang lain menjadi lebih erat dan bagaimana mereka mulai meresponmu dengan rasa hormat dan ketertarikan yang tulus. Jadi, mulailah praktikan trik-trik ini dalam kehidupan sehari-hari dan lihatlah bagaimana karisma alami dalam dirimu mulai bersinar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk tips menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.